Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak tetap sehat, selalu menjaga kesehatan. Walaupun di masa pandemi, anak-anak tetap semangat belajarnya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Integrated Circuit atau IC. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan sejarah IC, jenis-jenis IC, pengelompokan IC, dan fungsi IC. Nah, yang pertama pengertian. Integrated Circuit atau IC, sirkuit terpadu, adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Dengan bahan utamanya adalah bahan semikonduktor, contohnya silikon. Yang berikut sejarah singkat IC. Teknologi integrated circuit atau IC pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Jack Kilby yang bekerja untuk Texas Instruments. Setengah tahun kemudian Robert Noyce berhasil melakukan fabrikasi IC dengan interkoneksi pada sebuah chip silikon. Integrated circuit atau IC merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling signifikan pada abad ke-20. Yang anak-anak bisa perhatikan gambar IC dan simbol IC pada slide ya. Nah, yang berikut kita masuk pada jenis-jenis IC. Berdasarkan komponen utamanya, IC dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama, transistor logik. Jenis IC ini menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. Yang kedua, complementary with MOSFET, merupakan gabungan dari beberapa komponen MOSFET. Yang ketiga, IC linear atau linear IC, bukan merupakan bagian dari IC digital, menggunakan gelombang sinusoidal dan berfungsi sebagai amplifier atau penguat. Nah, gambarnya anak-anak bisa perhatikan pada slide. Gambar pertama merupakan jenis IC TTL, gambar kedua merupakan jenis IC CMOS, dan gambar ketiga merupakan jenis IC linear. Nah, sampai di sini anak-anak bisa paham? Oke, berarti anak-anak bisa pahami ya. Nah, berikutnya kita masuk pada pengelompokan IC berdasarkan jumlah komponen. Yang pertama, Small Scale Integration IC CCI adalah jenis yang mempunyai skala kecil, yaitu hanya terdiri dari beberapa transistor di dalamnya. Yang kedua, Medium Scale Integration IC MS. Ini terdiri dari ratusan transistor di dalam sebuah kemasan IC. Nah, yang ketiga, Large Scale Integration adalah jenis yang terdiri dari kurang dari 4.000 transistor di sebuah kemasan. Yang keempat, Very Large Scale Integration adalah IC yang terdiri dari puluhan ribu sampai ratusan ribu transistor di dalam kemasannya. Nah, gambar-gambar dari keempat IC tersebut dapat dilihat di slide ya. Nah, yang terakhir, Ultra Large Scale Integration adalah IC yang terdiri dari lebih dari 1 juta transistor di dalamnya. Nah, kita masuk pada pengelompokan IC berdasarkan package. Yang pertama, Single Inline Package merupakan paket chip dari IC yang hanya berisi satu baris pin koneksi. Jenis ini juga dapat disebut dengan paket inline pin tunggal. Yang kedua,
Dual Inline Package merupakan paket chip dengan bentuk persegi panjang dan mempunyai 2 deret pin paralel sebagai penghubung listrik. Yang ketiga, IC Small Outline Package. Pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan tipe DIP Dual Inline Package. Nah, gambar-gambarnya dapat dilihat pada slide ya. Nah, pengelompokan IC berdasarkan package-nya, yaitu Quad Fault Package merupakan paket IC yang permukaannya mempunyai pin yang membentang menyerupai sayap dari keempat sisinya. Dan terakhir, IC SOP Small Outline Package. Pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan tipe DIP Dual Inline Package. Nah, masuk pada pengelompokan IC berdasarkan teknik pembuatannya. Yang pertama, monolitik IC. IC monolitik merupakan jenis IC yang mengintegrasikan komponen pasif dan aktif pada satu chip tunggal dengan silikon sebagai bahan semikonduktornya. Yang kedua, Thin and Thick Film IC. Thin and Thick Film IC mempunyai ukuran relatif lebih besar dibandingkan jenis monolitik. Thin Film IC menggunakan teknik penguapan atau katoda super tearing, sedangkan pada thick film IC menggunakan teknik sablon. Yang ketiga, IC hybrid atau multi-chip. IC hybrid atau IC multi-chip umumnya terbuat dari sejumlah chip dan dihubungkan menjadi sirkuit yang saling terintegrasi. Nah, kita masuk pada aplikasi dan fungsi IC. Berdasarkan aplikasi dan fungsinya, IC dapat dibedakan menjadi IC linear, IC digital, dan digabungkan dari keduanya. Pertama, IC linear. IC linear atau disebut juga dengan IC analog adalah IC yang pada umumnya berfungsi sebagai penguat daya, penguat sinyal, penguat operasional, penguat sinyal mikro, penguat RF dan AIF, volt komparator, penerima frekuensi radio, dan regulator tegangan. Dan yang terakhir, IC digital. IC digital pada umumnya berfungsi sebagai flip-flop, gerbang logika, time counter, kalkulator, memory clock, mikroprosesor, dan microcontroller. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu harap bisa dipahami materi hari ini dan dapat dipelajari di rumah masing-masing ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, salam dan bahagia.